Tiga perkara korupsi besar, tiga kasus yang pernah menyedot perhatian publik, dan satu nama yang kini justru berada di pusat pusaran penyidikan. Febri Adriansyah kini menghadapi proses hukum terkait dugaan keterlibatannya dalam sejumlah perkara yang sebelumnya pernah berada di bawah penanganan institusinya. Perkembangan terbaru menunjukkan proses hukum terus bergerak menelusuri aliran dana dan dugaan tindak pidana pencucian uang. Kasus PT Asabri merupakan salah satu perkara korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia. Dana investasi milik prajurit TNI, anggota Polri, dan para pensiunan diduga diselewengkan melalui transaksi saham dan reksadana berisiko tinggi. Dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap sejumlah terdakwa, nilai kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai sekitar 22,78 triliun rupiah. Kasus berikutnya adalah dugaan korupsi di tubuh PT Krakatau Steel. Penyidik mendalami dugaan penyimpangan dalam proyek dan kerjasama bisnis yang menyebabkan kerugian negara. Perkara ini menjadi perhatian karena menyangkut salah satu BUMN strategis nasional yang selama bertahun-tahun menghadapi persoalan keuangan. Penyidikan masih terus berlangsung dengan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat dan pihak swasta yang diduga mengetahui rangkaian transaksi tersebut. Kasus ketiga berkaitan dengan proyek pengadaan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Penyidik menduga terjadi penyimpangan dalam proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara. Dalam penyidikan perkara ini, aparat juga menelusuri dugaan praktik pencucian uang melalui berbagai aset dan transaksi keuangan. Proses hukum hingga kini masih berjalan dengan pemeriksaan sejumlah pihak yang diduga memiliki keterkaitan. Dan sekali lagi dapat saya jelaskan bahwa Jampisus tidak ada keterkaitan dalam bisnis yang telah diberitakan di medsos seperti di Cipete. Ya. Yang kedua, ini tuh jelas pada masyarakat dan teman-teman semua. Bagaimana ada uang yang ditemukan di rumah Sentul, itu ada yang punya. Ada yang punya, ada kegiatannya, orang-orang kegiatan bisa ditanya, ya. Ada bangunannya, bisa nanti dicek. Penyidik kini mendalami apakah terdapat dugaan penyimpangan yang melibatkan dirinya dalam proses penanganan sejumlah perkara tersebut. Dan juga ada penetapan perindik dan penetapan tersangka atas nama FA, dan di saat bersama juga penyidik Kejaksaan Agung telah memanggil saudara FA untuk diperiksa sebagai tersangka. Dalam perkembangan terbaru, Kejaksaan menyatakan telah menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri bersama Don Rito. Pak Febri, Pak. Itu Cafe Deklen punya Bapak apa punya Pak Febri, Pak? Penetapan tersebut didasarkan pada hasil penyidikan serta alat bukti yang menurut penyidik telah memenuhi ketentuan hukum acara pidana. Pihak penyidik juga mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan perkara tersebut. Menurut hemat kami, sejauh kami konstruksikan keterangan saksi, alat bukti berupa surat dan sebagainya, itu tidak ada hubungan sama sekali dengan persoalan sangkaan Asabri klaster Samintan. Tankian, baik yang di Sentul maupun di Cipete. Secara hukum pasti akan tertolak itu sebagai alat bukti. Berbeda dengan perkara Asabri, penyidikan pada dugaan korupsi Krakatau Steel dan proyek batubara PLTU masih terus berjalan. Penyidik masih memeriksa saksi, menyita dokumen, melakukan analisis transaksi keuangan, hingga menelusuri dugaan aliran aset. Status hukum Febri dalam dua perkara tersebut masih sebagai saksi mengikuti hasil penyidikan. Untuk menangani perkara yang menyita perhatian publik ini, Kejaksaan Agung membentuk tim khusus beranggotakan 9 orang.
Pembentukan tim ini dimaksudkan agar proses penyidikan berjalan lebih fokus, independen, dan akuntabel. Dalam beberapa kesempatan, pejabat kejaksaan menegaskan seluruh proses dilakukan berdasarkan alat bukti, bukan tekanan opini publik. Prinsip yang dikedepankan adalah setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hingga saat ini proses hukum terhadap Febri Adriansyah masih berlangsung. Seluruh dugaan yang disampaikan penyidik merupakan bagian dari proses penyidikan yang nantinya akan diuji melalui mekanisme peradilan. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, penetapan tersangka bukanlah akhir dari proses. Masih terdapat tahapan pelimpahan perkara, persidangan, pembuktian, hingga putusan hakim yang berkekuatan tetap. Karena itu asas praduga tidak bersalah tetap menjadi prinsip yang wajib dihormati semua pihak. Korupsi bukan sekedar perkara angka. Di balik setiap rupiah yang hilang, terdapat hak masyarakat yang ikut terampas. Namun penegakan hukum juga tidak cukup hanya cepat. Ia harus transparan, harus objektif. Sebab pada akhirnya kepercayaan publik tidak hanya lahir dari keberanian menetapkan tersangka, tetapi juga dari keberanian menghadirkan keadilan. Inilah kontroversi selengkapnya. Jejak cuci uang Febri bersama saya, Zilvia Iskandar. Pemirsa, kontroversi pada hari ini sudah menghadirkan 4 orang narasumber untuk membahas topik pada malam hari ini. Di sebelah kiri saya adalah mantan Kabar Eskrim sekaligus mantan Wakil Ketua PPATK Susno Duaji. Kemudian juga ada pakar tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasi. Selanjutnya di sebelah kanan saya adalah Komisioner Komite Kejaksaan Rita Selena Kolibonso dan juga ada pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di kontroversi. Saya akan langsung mulai dari Bu Yenti. Bu Yenti, Kejagung total menerbitkan ada 4 sprindik dan salah satunya adalah soal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Apakah sangkaan TPPU sudah tepat langsung diterapkan dalam kasus korupsi yang melibatkan Febri? Ya sudah tepat. Jadi gini, memang TPPU itu kan tidak bisa berdiri sendiri justru sebetulnya dari kronologis kejadiannya. Sejak dilimpahkan apa diserahkan nggak tahu ya saya. Digeser. Tapi yang jelas itu tidak berdasar hukum ya. Saya masih lihat itu tidak mungkin diserahkan ke kejaksaan. Nah itu bahwa di tas Tipikor itu sudah mengatakan bahwa ada korupsi, 3 korupsi itu dan TPPU. Artinya penyelidikan pasti lama, itu sudah pasti ada TPPU-nya. Dan kemudian ini ada sprindik TPPU. Harusnya nggak gitu juga ya, langsung korupsi dan TPPU. Padahal dulu sprindik dari Kortas Tipikor tuh korupsi dan TPPU. Memang harusnya begitu karena pasal 75 itu sudah menyatakan bahwa dalam hal penyidik menemukan alat bukti pertama, alat bukti awal tentang TPPU atas penyidikan korupsinya ini, maka penyidik menggabungkan. Itu pasal 75 Undang-Undang TPPU. Undang-Undang TPPU itu tidak dicabut. Yang dicabut hanya pasal 3, 4, 5 dan pasal 2-nya pindah ke KUHP, tapi yang lain tidak. Jadi itu masih ada. Artinya apa? Ini masalah menerapkannya ya, menjadikan satu berkas. Namun yang penting secara kronologis ya sudah sangat indikasinya kuat sekali bahwa itu TPPU. Nah, tapi apakah temuan uang ratusan miliar itu dan juga 74 kg emas itu dapat langsung dikaitkan dengan tindak pidana asalnya, Bu Yenti? Seharusnya sudah dikaitkan ya, karena kita kan nggak tahu dari luar ya. Tapi cara kerja penyelidikan dan penyidikan itu sudah pasti. Sampai berani menyatakan bahwa yang bersangkutan menerima kalau tidak pasal 12B besar B kecil dan pemerasan, yaitu korupsi, kan artinya ada perbuatan menangani 3 korupsi besar tadi, kemudian penegak hukumnya melakukan korupsi karena menerima suap, menerima gratifikasi atau memeras. Artinya di situ aja sudah kelihatan bahwa ada kejahatan asalnya korupsi dan kemudian ada TPPU-nya. Tapi sampai dengan berani menggeledah, yang digeledah juga petinggi, itu pasti sudah sangat valid lah ini yang untuk presumption of guilt-nya polisi. Jadi
penyidik itu presumptionnya of guilt dari dia dengan guiltnya just because karena dua alat bukti. Dua alat bukti dia mengatakan bahwa kaitan korupsi dan harta kekayaan itu adalah selain korupsi karena dia menerima juga tertumpuk segini banyak itu karena sudah ada pergerakan TPPU-nya, begitu. Baik, presumption of guilt. Tapi kan dari penyidik mengatakan kita masih proses praduga tak bersalah. Praduga tidak bersalah, Ya. Pak Susno. Apakah masih mungkin ada kemungkinan itu dalam kasus ini ketika temuan uang emas kita lihat segitu banyaknya? Kalau soal azas praduga tak bersalah, orang sudah duduk sebagai pesakitan di depan hakim pun masih praduga tak bersalah ya. Itu azas namanya. Tapi soalnya di sini yakin tidak bahwa ini TPPU ya. Sebagaimana Profesor Yiti katakan, sangat-sangat yakin, kalau saya hakul yakin gitu kan. Walaupun dia mengatakan, oh itu bukan saya, ada yang punya. Tapi kenapa berada di properti yang dibawa kekuasaan dia? Setidak-tidaknya dia membantu melakukan. Tapi untuk membantu kecil kemungkinan, tapi justru dia pelaku. Ada yang mengaku-ngaku, yang sudah ditahan, itu uang saya. Penyidik tidak kurangan akal, apalagi disimpannya di dalam peti besi ya, brankas. Coba sini kamu, kalau kamu yang nempatkan ini peti besimu, bukalah peti besi itu, berapa nomor kodenya, kiri berapa, kanan berapa, kan satu brankas itu kan putar kiri putar kanannya ada berapa, belum engkolnya, belum ini. Kalau buka brankas itu aja dia nggak bisa, apalagi dia menyimpan duit itu. Belum lagi nanti Polri sudah manggil FBI, sudah manggil dari Bank Sentral Amerika dan otoritas Singapura. Itu kan ada siri duit. Itu ada siri duit sirinya ini, dolar ini jatuh ke negara mana, melalui instansi mana, kemudian kalau money changer mana. Beliau ini jagonya nih, ngelacak itu. Jadi akan ketemu, oh dari money changer ini, di money changer ini yang menukar paling banyak siapa? PPATK yang tahu. Jadi mau apa lagi? Makin berbelit, makin beratlah hukumannya. Oke, jadi kan sekarang sudah diakui Pak Susno, setidaknya dari kuasa hukum Don Rito ya, yang mengaku bahwa uang yang ditemukan di kafe, kemudian di money changer sampai di rumah Febri itu punyanya Don Rito. Ya bagus sekali, tambah terbukti bahwa dia adalah pengakuannya itu bohong. Kenapa? Kan profilnya, Bu Intin kejagonya, kan ada profil. Don Rito ini sebagai apa? Punya duit sekian. Kalau dia punya duit sekian, duit itu tidak tercemar dengan hal-hal yang hitam. Why? Kenapa tidak disimpan di bank? Di bank kan tidak dimakan rayap. Di bank tidak kemungkinan dicuri. Di bank tidak akan kena api. Di bank dia beranak duit itu. Secara logikanya itu ya Pak Susno ya. Don Rito ini saya kira tamat SD ini kan kalau nggak salah ya. Nah, kalau tamat SD ngapain dia nyimpan di situ? Oke. Bu Yanti, katakanlah sesuai dengan pengakuan kuasa hukum Don Rito ya, itu punya Don Rito. Tapi orang yang rumahnya dititipi uang dan emas segitu banyak, bisa terkait gak? Bisa kena juga gak Bu Yanti kalau misalnya itu diduga karena kasus hukum? Lihat bahwa harta kekayaan di rumah itu yang digeledah ya, itu kan mencurigakan ya. Karena jumlahnya segitu banyak kok di rumah, emas segitu kok di rumah. Itu mencurigakan. Mencurigakan itu adalah ciri dari suspicious, itu ciri dari TPPU. Money laundering itu cirinya adalah mencurigakan. Dan kemudian ada di rumah. Dan itu bukan punya saya, kan ya, ada yang punya. Berarti dititipin atau bagaimana, diselundupkan apa gimana ya, kan kita nggak tahu. Tapi yang jelas kalau sudah tahu di rumahnya ada barang yang mencurigakan, apalagi penitipan, kan itu sudah ada pasalnya. Siapapun menerima penitipan, menerima hadiah, menerima hibah atas harta kekayaan yang patut diduganya harta kekayaan berasal dari kejahatan. Nah sekarang nanti tinggal melihat bahwa apakah uang hampir 1,5 triliun dan emas itu betul-betul tidak ada kaitannya dengan kejahatan. Kejahatan apapun tidak harus korupsi juga. Ya kan kita juga tidak tahu, jangan-jangan tidak mungkin itu sekali perbuatan aja, kan bisa jadi beberapa kali atau mungkin juga bukan hanya dari korupsi, bisa jadi. Sepanjang itu mencurigakan, kita nggak boleh menerima titipan pun nggak boleh. Kecuali dia sudah menempatkan dirinya, apapun resikonya ya kena pasal 5. Itu nggak boleh juga. Orang menerima titipan sesuatu yang sangat mencurigakan. Kenapa mencurigakan? Karena yang tidak mencurigakan kemungkinan hanya
di bawah 500 juta. Itu mungkin masih bilang ya, karena tidak ada dilaporkan dan sebagainya. Dan ada money changer. Money changer itu juga merupakan modus TPPU. Bisa jadi money changernya juga memang bagian dari dia. Itu bisa jadi tidak lapor PPATK, Pak, kalau yang begitu. Nah, ini jadi kita mesti harus kejar betul ya, modus-modus itu kan berkembang. Tidak harus money changer yang tidak ada kaitannya sama sekali. Baik. Kita harus lihat betul-betul dilihat money changer dan sebagainya ini, adakah money changer itu memang juga untuk penampungan apa tidak terhadap harta kekayaan, bukan saja dari yang sedang ini, tapi juga dari korupsi yang 3 tadi harus dibuka semua. Baik, Bu Yanti. Pak Fikar, katakanlah kuasa hukum Don Lito itu sudah mengatakan uang yang dititipkan itu untuk kebutuhan ada beli terkait dengan pembangunan pelabuhan, kemudian juga dana operasional, pesantren, kemudian juga yayasan, ada peruntukannya. Tapi apakah itu bisa melepaskan dugaan keterlibatan terhadap Febri atau justru menambah dugaan keterlibatan Febri? Justru menurut saya yang kedua itu justru menambah keterlibatan Febri, ya. Kenapa? Mestinya kalau memang itu dana itu atau barang itu bukan milik dia, kan seperti Pak itu tadi katakan, ada sebenarnya tempat penyimpanan atau bahkan bank itu kan juga punya deposit box yang bisa disewa dan sebagainya. Sebenarnya maksud saya gini, kalau bukan itu barang ada indikasi hasil usaha yang tidak legal gitu ya, kalau bukan itu mesti dia akan akan taruh atau akan letakkan pada proporsinya. Maksud saya pada tempat-tempat yang memang untuk penyimpanan gitu. Tetapi dengan menyimpan pada tempat-tempat yang kalau polisi nggak dobrak tuh nggak akan ketahuan ya kan. Nah, kok justru kan itu artinya di bahasa Betawinya tuh diumpetin, disembunyikan, gitu ya, disembunyikan sampai kemudian polisi melakukan upaya paksa, ya, penggeledahan dan pendobrakan bahkan langsung penyitaan. Nah itu artinya apa? Artinya itu menjadi indikasi bahwa uang-uang dan emas-emas itu, gitu ya, menurut saya statusnya menjadi ilegal gitu, statusnya menjadi kalau pakai bahasa agama haram gitu ya, tapi hasilnya menjadi sebenarnya itu bisa disebut juga sebagai hasil kejahatan gitu. Nah karena itu ya menurut saya mestinya itu sudah cukup membawa dan ini. Sebagai pemilik rumah itu bisa terjerat sudah juga, bisa dijerat. Gitu. Katakanlah dia tahu atau tidak tahu. Betul. Karena ketahuannya itu, karena kesadarannya itu sebenarnya begitu. Oke, baik. Kalau Bu Rita melihat bagaimana Komjak menilai setelah kasus ini diserahkan kepada penyidik di Kejaksaan Agung, evaluasi dari Komjak sejauh ini seperti apa secara profesionalisme dan juga transparansi yang dilakukan oleh penyidik Kejagung? Iya, kami bekerja sebagai lembaga eksternal yang melakukan pengawasan, pemantauan terhadap kerja-kerja dari jaksa. Saya kira mulai dengan proses berkas itu masuk ke dalam kejaksaan, karena kemudian jaksa bekerja terkait dengan melengkapi penyidikan, ya, dan juga terbukti dengan sprindik yang dikeluarkan 3 pertama itu terkait dengan tindak pidana korupsi, ya, dengan tersangka FA, ya. Dan kemudian sekarang masuk ke TPPU, dan kami juga memantau secara langsung apa yang dikerjakan dan pemanggilan saksi-saksi yang berlangsung cukup banyak dan itu cukup maraton ya dilakukan, dan juga kemudian kesertaan dari KPK dan juga beberapa lembaga-lembaga terkait, ya, yang kemudian masuk di dalam berita acara dan juga persiapan bukti-bukti dan juga terlihat penambahan jumlah tersangka, karena kan dalam perkara tindak pidana korupsi dan TPPU ini nggak mungkin hanya dilakukan oleh 1 atau 2 gitu ya. Jadi saya kira ini satu progres ya yang terjadi. Kami tentunya sebagai pengawas eksternal, karena di dalam juga ada pengawas internal, Jamwas gitu ya. Kami melihat itu menjadi sesuatu yang berjalan dulu, belum sampai ke dalam hal-hal yang kita diskusikan secara substantif ya. Jadi ini adalah upaya yang sangat
kuat ya untuk bersama-sama untuk menyiapkan perkara ini untuk sampai kepada berkas penuntutan dan kemudian ke pengadilan. Setidaknya sudah ada progresnya ya, Bu Rita ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi Bapak dan Ibu, tapi kami harus sudah sidak pemirsa, tetaplah bersama kami di Kontroversi. Baik, Bu Yenti, saya ingin fokus mendalami soal TPPU dan sejumlah uang temuan emas juga yang didapatkan di rumahnya Febri yang sudah diakui oleh Don Rito. Mengakui semuanya itu adalah miliknya, terlepas nanti ada pengusaha siapa, tapi Don Rito jelas dalam tanda kutip pasang badan mengakui itu adalah miliknya. Apakah itu bisa melepaskan Febri dari jerat TPPU? Sangat tidak ya, itu kan dia mengakui. Pengakuan itu juga paling KUHP lama dan sekarang juga paling rendah dan tidak ada artinya lah. Kita bukan sistem seperti pengakuan, mengejar pengakuan. Tanpa pengakuan pun kalau ada bukti-bukti cukup dan memenuhi semua unsur itu kena gitu ya. Artinya pengakuan ini tantangan untuk kejaksaan, kan sudah mengambil itu tadi, mengambil alih atau menyerahkan, nggak tahu lah apapun lah, pokoknya udah meluncur ke sana ya. Itu lebih bertanggung jawab lagi bahwa jangan dengarkan itu gitu, jangan dengarkan dan ambil semua transfer of process of corruption and money laundering, sense di polisi itu ambil semua dokumen, semuanya diambil semua dan itu akan nyata bahwa tidak ada kan pengakuan dari itu. Jadi tidak mungkin kan pengakuan. Jadi jangan ada pengakuan. Oh sekarang juga ada ini, ada fabrication of evidence sebagai salah satu tindak pidana yang ada dalam KUHP. Jadi kita nggak boleh mengada-ngadakan itu menjadi tindak pidana, ingin mengaburkan suatu perkara dan lain sebagainya itu tidak bisa lagi. Jadi kita sejak lama sebetulnya jangan sampai orang itu yang melakukan jadi tidak dikenai pemidanaan hanya karena orang lain mengakui. Itu saya kira nggak usah diajarin ya. Semester 1 di Fakultas Hukum aja sudah tahu gitu bahwa tidak mungkin gitu ya. Itu kalau itu upaya dia usaha ya oke ya. Bahwa itu jangan sampai ini bagian dari perencanaan yang ini bukan perang antar lembaga sebetulnya harusnya ya. Ini oknum, bagaimanapun juga oknum, kalau banyak ya nggak apa-apa, gerombolan lah gitu ya. Tapi jangan dikaitkan bahwa kejaksaan lawan kepolisian, karena kejaksaan dan kepolisian itu bukan milik jaksa dan polisi, miliknya rakyat kan gitu. Nah sehingga harusnya kita minta penyidik yang berapa itu, yang tim 9 ya. Tim 9 itu adalah harus benar-benar memahami bahwa modus-modus yang untuk dilakukan oleh mereka ini kan sindikasi ya, bersindikat ya di antara mereka, walaupun mungkin bukan syndicate crimes, but mereka itu saling menutupi dan lain sebagainya. Dan ini memang betul bagi masyarakat ya, langkah-langkah ini semakin menunjukkan Pak Fikar mengatakan semakin menunjukkan bahwa ada masalah gitu, bahwa betul-betul bahwa uang ini adalah sangat 90% adalah TPPU lah. Itu tidak mungkin dari hasil yang legal, karena itu adalah dirty money, itu adalah yang tidak bisa dilihat asal-usulnya. Dan yang namanya pencucian uang, walaupun namanya money laundering, but money di situ adalah bukan harus uang, tetapi di dalam teorinya adalah harta kekayaan. Jadi bukan harus uang, yaitu dari uang nanti misal jadi emas, dari emas jadi uang, itu namanya itu proses money laundering gitu. Jadi bukan hanya uang. Baik, Pak Susno sebagai mantan Wakil Ketua PPATK menelusuri dugaan aliran uang seperti ini atau apapun nanti bentuknya, itu sebetulnya pekerjaan mudah kah, Pak Susno? Mudah. Jangankan hanya menelusuri uang yang sudah ada di dalam brankas dan harta kekayaan yang ada dalam brankas, PPATK itu menelusuri rekening, kemarin pernah menelusuri sampai berapa juta rekening yang terindikasi judol, itu aja terdeteksi kok. Apalagi hanya 1 atau 2 rekening atau duit yang sudah terkumpul di suatu tempat. Dan dugaan predikat crime atau tindak pidana pokoknya sudah ada, yaitu transaksi batu bara di PLN, kemudian Asabri, kemudian Krakatau Steel. Ya tinggal, dan polisi, penyidik polisi sudah bagus sekali kerjanya. Dia ambil dari ujungnya dulu, duitnya dulu.
Begitu duitnya dia sita, dia telusuri asal duitnya, kena pencucian uang. Kemudian ditelusuri lagi mengapa duit ini berada di sini. Oh, ini terkait dengan suap. Oh, suap perkara apa? Konstruksi pokok daripada kejahatan yang ini, 3 macam ini, udah dipelajari oleh Polri. Dan ini ada di kejaksaan karena yang menyidik perkara ini kejaksaan. Jadi kita positive thinking kepada Kejaksaan Republik Indonesia bahwa dia akan sangat mudah mengungkap ini. Baik. Kenapa mudah? Karena korupsi udah diponis kok, ada di tangan dia, tinggal dipelajari berkasnya. Berapa sih yang mestinya terlibat di Badan Krakatau Steel, berapa yang terlibat di batu bara, berapa terlibat di asuransi, kok yang diajukan hanya ini. Mengapa sekian tidak diajukan? Tinggal panggili kamu. Oh, ternyata terkait. Berarti tersangka nantinya tidak 2. Berapa? Ya bisa 10, bisa 15, bisa 20. Yang jelas tidak mungkin 2 ya Pak Susto? Tidak ya? mungkin. Oke, Pak Susto, biasanya kan kalau uang panas seperti ini, transaksi-transaksi secara awam ya, yang kami ketahui itu memang biasanya langsung dilakukan tunai. Yes. Tidak ada proses transfer digitalnya. Nah yang seperti itu juga akan tetap mudah ditelusuri Pak Susto? Karena tunai dalam jumlah besar, Bu Dinti tadi katakan 500 juta lebih. Justru itulah yang akan mengungkap ini. Makanya supaya tidak terungkap dia sembunyikan. Itu kan termasuk definisi pencucian uang, menukar, menyembunyikan, menyimpan, mentransfer. Ini udah pencucian uang. Makanya beda dengan duit putih dimasukkan ke bank, tidak ada kecurigaan karena asal usul dari uang itu jelas. Kalau ini kenapa dia begitu? Asal usul tidak jelas dan patut diduga ini uang haram. Nah, karena uang haram harus disembunyikan atau dirubah bentuk dari duit kertas menjadi emas atau menjadi properti. Itu pencucian uang semua itu. Baik, Bu Rita, kita tahu bahwa kasus ini adalah kasus high profile ya. Oleh karena itu dan kita tahu latar belakangnya, kemudian ada kasus ini diserahkan kepada penyidik Kejaksaan Agung. Nah, menanggapi bagaimana pertanyaan soal transparansi, profesionalisme dan sebagainya karena ini adalah kasus yang melibatkan orang besar. Dengan dibentuknya tim 9, apakah Bu Rita sebagai Komjak menilai itu adalah sebuah upaya untuk menunjukkan kepada publik bahwa Kejaksaan Agung bisa secara profesional menyelidiki kasus ini? Ya benar, itu salah satu upaya ya untuk menunjukkan keseriusan dan juga upaya untuk bekerja secara efektif untuk penanganan kasus ini. Jadi tim dibuat. Saya kira proses dalam proses hukum yang terjadi, peralihan dari kepolisian ke kejaksaan itu dilakukan secara terbuka. Jadi barang bukti apa yang diserahkan dan bukti-bukti apa yang ditemukan dan kemudian juga keterangan apa yang telah disampaikan sehingga kemudian sampai kepada kesimpulan adanya tersangka dan diserahkan, saya kira itu terbuka. Nah, tim ini menerima semua berkas dengannya dan kemudian bekerja untuk proses penyidikan, persiapan perkara untuk penuntutan secara independen ya, dan tidak terpengaruh dengan bahwa jam atau pimpinannya yang kemudian menjadi oknum ya yang mengundurkan diri dan kemudian akan ditunjuk yang baru gitu ya, itu tidak terpengaruh karena dari Jaksa Agung menyatakan bahwa ini menjadi satu kejadian yang bukan kecil ya, luar biasa ya, dan kemudian kita bisa bersama-sama melihat proses. Mungkin salah satu cara yang perlu disampaikan juga adalah setiap proses yang berlangsung ya. Jadi proses dilakukan kalau untuk menjawab soal transparansi ya. Kalau tadi kan pembentukan tim itu untuk membuat sebuah tim yang independen di luar dari Jampitsus ya. Dengan pengalaman-pengalaman dari KPK dan penyidikan. Tapi kemudian untuk membuat proses yang transparan ya yang bisa diketahui oleh semua pihak, bahkan juga masukan dari ahli-ahli ya. PPATK kan kemudian baru masuk di sini ya, dan kemudian yang terakhir ini bahkan disampaikan bahwa itu akan menjadi
bagian yang akan berkoordinasi bekerja dalam melakukan penyidikan itu. Jadi saya kira proses ini satu demi satu disampaikan kepada publik itu menjadi salah satu cara untuk termasuk dengan sudah ditunjuknya Jampitsus yang baru Kuntadi, itu juga menurut Anda akan semakin menambah bahwa penyidik yang menangani kasus ini akan bekerja dengan profesional? Ya, saya kira salah satunya demikian ya. Jadi Presiden sudah mengeluarkan surat penunjukannya, ya, dan besok akan mulai bekerja. Tapi intinya posisi Jampitsus diperlukan tidak hanya untuk kasus ini, tapi untuk bekerjanya Kejaksaan Agung ya dengan begitu banyak perkara-perkara yang lain. Tapi intinya itu juga salah satunya karena pekerjaan dan juga masyarakat memantau dan siapa yang sementara ini ditentukan sebagai PLT karena Pak Jamwas ya menjadi PLT, tapi kemudian juga pekerjaan pengawasan internal itu menjadi bagian yang penting. Ya, jadi saya kira itu menjadi salah satu upaya yang dilakukan. Baik, Bu Rita, Pak Fikar, Bu Yenti dan juga Pak Susno, nanti kita akan lanjutkan kembali dialog di kontroversi. Usai jeda berikut ini, pemirsa tetaplah di Metro TV. Baik, kembali kami lanjutkan lagi kontroversi pemirsa. Pak Fikar, sekali lagi ini adalah kasus high profile. Biasanya kasus yang high profile seperti ini melibatkan mantan petinggi dari sebuah institusi. Risiko atau kesulitannya apa, Pak Fikar? Ya, yang sudah kita saksikan ya, ada upaya dari pimpinan tertinggi dalam hal ini Presiden ya memanggil mereka yang terutama yang berkaitan dengan institusi-institusi yang terlibat. Itu kan isunya bagaimana menghindari ada benturan antar institusi. Itu sebenarnya yang dilakukan oleh Presiden itu. Sehingga ketika umpamanya kepolisian itu menangani di penyidikan, ya mestinya kan kalau kita tunduk pada ajas diferensiasi fungsional, pembedaan fungsi di antara penegak hukum itu mestinya ya sudah penyidikan itu full mestinya ditangani oleh kepolisian kan begitu. Tapi ternyata kan saya dengar ada saran, udah serahkan saja pada kejaksaan, biar kejaksaan sendiri yang. Kalau sekarang karena sudah ditangani oleh kejaksaan, menurut Pak Fikar masih adakah risiko itu atau ini akan berbeda lagi? Nah ini yang kemudian juga ternyata tidak memecahkan masalah secara keseluruhan. Ada juga anggapan dari masyarakat artinya begini, kenapa tidak diserahkan ke KPK saja gitu, umpamanya kan gitu. Institusi yang memang netral gitu, yang memang meskipun isinya polisi dan jaksa juga, KPK juga isinya polisi dan jaksa gitu ya, tapi relatif independensinya ada gitu. Maksud saya yang dulu, kalau yang sekarang ini agak susah juga, belum kelihatan performanya ya. Maksud saya mestinya seperti itu gitu. Ada keterlibatan dari PPATK misalnya Pak Fikar, apakah itu sudah cukup membantu? Kenapa? Selain KPK kan ada keterlibatan dari PPATK, apakah itu cukup membantu? Oh, PPATK secara fungsional ya mestinya harus berfungsi gitu. Karena memang dia kan menyelidiki, ya itu tadi penyamaran uang haram yang kemudian disamarkan lari ke sana ke sini. Nah, saya kira itu fungsinya KPK akan efektif di situ. PPATK gitu. Ya. Nah karena itu menurut saya harus didukung oleh semua lembaga-lembaga yang fungsional. Di samping itu tadi profesionalitas kejaksaan itu memang harus ditujukan benar-benar gitu. Ya artinya baik dalam pekerjaannya maupun dalam perlakuan terhadap mereka yang terlibat gitu. Kalau sekarang Pak Fikar baru dari yang diduga sebagai penerima ya. Tapi yang pemberi suap ini kan masih dipertanyakan. Belum ada tersangkanya. Nah itu yang ingin saya katakan itu ya. Saya yakin Febri juga tidak kerja sendirian gitu loh. Tidak kerja sendirian. Di samping itu tadi ya penyuapnya dari beberapa kasusnya kan sudah disebutkan itu beberapa kan ada beberapa kasus. Nah itu sebenarnya kan tinggal kalau kejaksaan peka gitu ya, mestinya dia sudah bisa itu merangkum sebuah tim berapa 9 ya. Tim 9 ini sudah bekerja dengan optimal sebenarnya. Karena
indikasi bukti itu sudah banyak gitu sebenarnya. Kalau mereka mau kembangkan ini gitu. Nah, cuma kan soalnya ya itu tadi ya, yang kemudian ada orang bilang jeruk makan jeruk lah, apa segala macam. Nah, itu yang kemudian juga menghambat kerja-kerja tim ini gitu. Nah, maksud saya mestinya ya meskipun Pak FA itu masih jaksa aktif ya, walaupun tidak menjabat lagi, tapi kan dia sudah ditempatkan sebagai tersangka. Ya itu pun ya, status itu pun kemarin kan juga jadi polemik kan. Begitu masuk ke kejaksaan, statusnya kembali jadi saksi lagi dan sebagainya. Itu juga persoalan sebenarnya. Walaupun udah dijawab juga. Baik, Pak Fikar, kita kembali menelusuri soal bagaimana mencari Bu Yenti, pemberi penerima dari uang-uang panas ini, dari harta-harta panas ini. PPATK, sejauh mana keterlibatan PPATK bisa kita andalkan, Bu Yenti? Ya, PPATK itu kan ini kasus yang lama, sebagian kasus yang lama kita juga nggak jelas ya. Asabri yang mana, saya sendiri waktu itu kalau nggak salah di Asabri itu berapa ratus ribu transaksi juga itu ya, karena saya juga ikut gelar, ikut ke pengadilan juga ya, seperti itu. Jadi harusnya PPATK kan sudah ada daftarnya gitu ya, tapi kan baru kemudian. Nah, kemungkinan besar justru yang sekarang ini ada mungkin lolos dari PPATK karena tidak masuk sensornya PPATK, karena itu yang dilakukan mereka. Secara tunai itu Bu, yang tidak lolos sensor PPATK atau bagaimana? Iya, artinya ini kan jelas ya disimpan di rumah, tidak ditransfer. Itu gimana mau sensor gitu kan? Karena kan kemungkinan juga emas ini emas dari mana ya? Padahal toko-toko perhiasan, emas, logam mulia itu harusnya juga ada masuk dalam radarnya PPATK. Tapi kan sepertinya enggak. Kalau memang ada, tapi PPATK juga diam saja sampai saat ini, didiamkan saja, nunggu meledak, ya ini juga harusnya PPATK juga dipertanyakan, ini tahu enggak gitu kan. Kalau posisinya seperti ini, sekarang kita menemukan hampir setengah triliun, dan PPATK baru terlibat, dan ternyata ini sebetulnya sudah masuk radar yang lalu, kita boleh mempertanyakan apa nih peran PPATK sebetulnya. Kan nggak bisa juga. Kemungkinannya adalah ini tidak bisa, tidak mungkin. Kecuali money changer. Tapi money changer itu juga sepertinya ada kaitannya. Dan modus menyembunyikan hasil kejahatan, dan orang-orang yang mempunyai hasil kejahatan itu bisa jadi dia itu membuat sendiri money changernya. Izin bisa saja diketahui, tapi mereka sendiri itu adalah modus. Dan kalau sekarang kita tercengang seolah-olah, wah ini kok paket komplit semuanya sudah ada. Tetapi sebetulnya tahun 1988-an di Amerika itu biasa terjadi seperti ini. Jadi apa yang susah gitu? Jadi ini mudah sekali sebetulnya kalau mau diurai semuanya. Apalagi yang terakhir batu bara itu terjadi dari 2018 sampai dengan sekarang 2025 lah paling tidak. Itu kan pasti sudah terjadi banyak sekali money launderingnya, korupsinya juga jalan terus. Nah, setiap saat itu kan ada penyerahan. Jadi sebenarnya ini udah kerja bagus dari polisi ya, sebetulnya penyidik kepolisian. Tapi kemudian kan seperti ini Mbak Rita ya, artinya kok seperti dimentahkan kembali. Jadi ini harus, kalau mau begini, kita harus menggunakan seperti sistem mutual legal assistance on criminal matters but tidak berbeda country. Ya, tapi harus seperti itu, semua dokumen serahkan semua. Semua keterangan serahkan semua, dan jangan mundur, jangan akan memeriksa kembali. Tidak perlu ulang lagi prosesnya Bu ya? Tidak, lanjutkan saja yang sudah dilakukan oleh dan penyidik melebar kan begitu. Kalau itu kita lagi melihat lagi, itu yang membuat masyarakat jadi marah gitu ya. Nanti saya minta tanggapannya dari Bu Rita dan juga Pak Susto, tapi kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Kontroversi kembali sesaat lagi. Pak Susno, sekarang kan modusnya semakin canggih ya, bahkan untuk bisa mencuci uang kotor tersebut dibuat sendiri money changernya. Apakah itu sebetulnya modus yang sudah lazim, Pak Susno? Saya kira ini kan akal-akalan sudah lazim ya di negara lain begini, dan justru dengan dia membuat seperti ini maka makin sempurnalah pencucian uang. Bukan berarti makin tidak gampang membuktikan, karena makin gampang. Justru makin gampang ya Pak? Dari transaksi money changernya aja bisa dilihat kan, ada berapa sih transaksi di money changer itu. Saya kira dapat dihitung dengan berapa, tapi kenapa kalau ditransaksikan di situ bisa mengumpulkan uang 500 triliun lebih. Nah kemudian
kalau betul money changernya ini money changer yang bagus gitu kan ada catatan siapa yang menukar uang di situ, uang apa yang ditukar. Kan makin gampang untuk membuktikannya dari money changer itu. Dan saya sependapat dengan Bu Yenti bahwa kalau kita lacak di perbankan mungkin tidak terlacak karena mereka tidak menggunakan instrumen bank. Tetapi di dalam definisi pencucian uang itu menyembunyikan masuk, menukar atau mengubah bentuk masuk, membelanjakan masuk, menerima titipan masuk, banyak sekali. Menerima titipan masuk juga ya Pak Susno ya? Jadi beliau merumuskan klausal pasalnya gitu. Jadi untuk lepas dari jeratan pencucian uangnya sulit. Setelah itu kan ada kewajiban untuk membuktikan dari mana itu. Nah ini akan menyasar ke tindak pidana asal. Apakah ini berasal dari pemerasan, apakah ini berasal dari suap, apakah ini berasal dari transaksi lain. Nah suap, pemerasan, pemberian, gratifikasi untuk seorang pejabat ini korupsi. Nah setelah korupsinya baru korupsi di bidang apa? Oh terkait dengan batu bara, oh terkait dengan asuransi, oh terkait dengan KS, Krakatau Steel. Jadi ini saya kira makin sempurna, makin gampang buka ini. Tak ada sulitnya. Lebih sulit orang membuktikan terjadi tindak pidana pencurian jemuran. Ya kenapa? Kalau jemuran tuh kita nggak jelas siapa yang maling ini. CCTV juga nggak ada kadang ya Pak. CCTV nggak ada, jejaknya nggak ada. Kalau ini kan meninggalkan jejak yang jelas sekali. Makin tidak diakui, maka makin berat sangkaan. Dan di dalam sistem hukum acara kita tidak perlu tersangka itu mengakui perbuatannya. Yang tadi sudah katakan, nilai daripada pengakuan itu adalah sangat-sangat rendah gitu dalam pembuktian. Baik, oke. Nah, pengawasan dari Komjak seperti apa Bu Rita? Apakah proses yang sejak awal ini menjadi perhatian masyarakat dengan magnet yang begitu besar itu bisa diawasi juga secara transparan oleh Komjak? Bisa. Ya, jadi pengawasan yang dilakukan sebenarnya semua ya terkait dengan apa-apa saja yang disampaikan, apa saja yang dibahas seperti ini ya. Dan juga tadi saya mau merespon sedikit ya apa yang dikatakan oleh Ibu Yenti ya, bahwa justru semakin lengkap Bu. Jadi dari apa yang kita saksikan dari pertama kali dari kepolisian ya, dengan hanya tersangka hanya disebut 2 orang ya waktu itu ya, dan sekarang bertambah lagi. Dan 9 orang yang menjadi tim yang bekerja ini diharapkan atau juga kami menyaksikan bahwa mereka gencar sekali menambah kelengkapan hubungan keterkaitan satu sama lain antara barang bukti dengan pihak-pihak yang ada dan juga dalam rangka perumusan perbuatan apa yang akan didakwakan. Jadi saya kira ini menjadi satu keberlanjutan. Dan juga satu yang tidak dilepas adalah di dalam KUHP itu kan juga diatur tentang koordinasi antara aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian dan juga kejaksaan dan juga supervisi dari KPK dan PPATK. Saya kira ini menjadi bagian ya yang terbukti terakhir bahwa TPPU melibatkan semua pihak dan kalau dari Komjak pun kami secara fisik kami juga menyaksikan dengan peran yang atau mandat yang diberikan kepada Komjak mengawasi, mengikuti ya, dan sekarang ini kami pun juga karena kemarin kami sudah tahu bahwa di area gedung Kejaksaan Agung dan tentunya diharapkan itu tidak terjadi konflik of interest antara mereka yang melakukan tugas penyidikan dengan apa yang dilakukan pemeriksaan. Saya kira dalam hitungan waktu progres yang dihasilkan saya kira itu cukup bisa menjadi ukuran. Tapi kemudian juga kelengkapan pembuktian yang sekarang ini dipersiapkan oleh para penyidik, saya kira ini menjadi upaya-upaya untuk demi supaya kasus ini bisa lebih berprogres. Oleh karena itu dari penyidik Kejaksaan Agung sudah memanggil Febri Adriansyah untuk hadir
ke Kejagung itu kemarin untuk pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan TPPU. Tapi tidak hadir karena alasan sakit, Pak Fikar. Pertanyaan saya adalah apakah memang harus diperiksa dulu sebagai saksi sebelum ditetapkan sebagai tersangka kalau untuk dalam kasus TPPU? Karena kan TPPU-nya kita belum tahu nih siapa tersangkanya. Iya. Per definisi ya yang namanya penyidikan itu adalah mengumpulkan alat bukti gitu ya. Tindak pidananya menjadi terang baru ditetapkan siapa tersangkanya. Mengumpulkan alat bukti itu apa? Alat bukti itu keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, ya, dan keterangan tersangka. Nah, nantinya jadi alat bukti juga. Tetapi di dalam KUHP atau di dalam hukum acara tidak ditentukan bahwa calon tersangka itu harus diperiksa dulu sebagai saksi. Gak ada normatif seperti itu. Nah, karena itu siapapun ketika buktinya sudah cukup, ya menurut saya penegak hukum atau penyidik ya bisa menetapkan orang sebagai tersangka. Oke. Nah, menurut saya polemik di sekitar itu menjadi lucu gitu kalau menurut saya ya. Padahal KUHP-nya sendiri sudah jelas gitu. Sudah jelas. Jadi tidak perlu lagi diperiksa dulu sebagai saksi. Kan ada yang berpendapat, ini nanti kalau peradilan menang nih karena gara-gara dia tidak diperiksa sebagai saksi, ya kan? Menurut saya itu pendapat itu ya boleh aja, kalau pendapat kita hormati. Tapi gitu menurut ya. Anda tidak begitu ya Pak? Tapi tidak begitu. Tidak perlu diperiksa sebagai saksi? Iya, tidak harus seperti itu. Terima kasih Pak Fikar, Bu Rita, Bu Yenti, dan juga Pak Susto atas waktunya. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Kita terus kawal bagaimana nanti penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung. Pemirsa, di balik setiap sen yang dikorupsi, ada hak rakyat yang ikut dirampas. Kasus Febri harus menjadi bukti bahwa hukum di negeri ini masih bertaji. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Kontroversi. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.